Terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, tagar kabur aja dulu menggema di media sosial. Tagar ini diduga muncul sebagai respons masyarakat akan kondisi Indonesia. Jagat maya tengah ramai dengan tagar kabur aja dulu. Tagar yang kini ramai diunggah oleh netizen, terutama generasi Z sebagai respon atas kondisi ekonomi, sosial, hingga keadilan di dalam negeri yang dianggap carut-marut. Tagar kabur aja dulu dianggap sebagai ajakan untuk mencari peluang di tempat yang lebih baik. Sejumlah konten yang memenuhi lini masa berisi pengalaman kreator Indonesia yang menunjukkan pengalaman bekerja, sekolah, hingga merintis usaha di luar negeri dengan hasil yang kerap diakui lebih baik. Publik figur Indonesia Helmi Yahya melalui akun media sosialnya menyebut banyak anak muda Indonesia merasa lebih dihargai di luar negeri. Saya lebih dihargai juga di luar negeri. Ya di sini untuk mendapatkan pekerjaan UMR aja susah. Kaget kita, hashtag kabur aja dulu menjadi viral di mana-mana, dibahas di mana-mana, dibahas di meja-meja kafe gitu ya. Jadi ini apa sih ya? Memang menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati. Udah banyak sekali pakar yang bicara tentang ini ya, termasuk Pak Renard Kasali. Tapi saya punya perspektif yang mungkin sedikit menambahi beliau ya. Jadi sebenarnya kabur aja dulu ini agak-agak menjadi semacam brain drain. Brain drain itu artinya itu adalah peristiwa di mana banyak orang-orang pintar itu yang tidak pulang dari luar negeri untuk ke Indonesia atau mereka kabur. Dan ini kabur aja dulu ini ekstrim banget loh. Banyak sekali anak-anak muda terutama yang umur 20-an sampai 30, 40-an itu kabur. Kenapa mereka kabur? Waduh, ini sedih ya. Anak-anak umur ini ya, milenial dan terutama Gen Z ini, mereka lebih kritis loh. Ya lebih kritis, lebih berani ngomong, lebih berani bersikap. Jangan heran anak sekarang umur belasan udah berani traveling sendiri gitu. Mereka dengan modal Google. Ada sejumlah negara yang menjadi tujuan favorit pemirsa sehingga banyak dihuni diaspora Indonesia. Dan berikut ini daftar 10 negara yang paling banyak menjadi tujuan bagi pekerja migran Indonesia menurut Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PP2MI. Negara yang paling banyak jadi tujuan pekerja migran asal Indonesia adalah Hong Kong dengan hampir 93.000 pekerja migran asal Indonesia. Kedua, Taiwan dengan 79.000 pekerja. Ketiga, Malaysia dengan 43.000 pekerja. Keempat, Jepang dengan hampir 12.000 pekerja. Kelima, Korea Selatan sekitar 10.000 pekerja. Berikutnya yang keenam pemirsa ada Singapura yang juga sekitar 10.000 pekerja. Ketujuh, Arab Saudi sekitar 7.000 pekerja. 8, Italia sekitar 3.000 pekerja. Berikutnya Brunei Darussalam sekitar 2.800 pekerja. Dan ke-10 Turki sekitar 2.500 pekerja asal Indonesia. Dan sementara itu pemirsa, sosiolog menilai ramai tagar kabur aja dulu dipicu ketidakpercayaan generasi muda terhadap sistem penggajian di tanah air. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat segera melakukan pembenahan sistem. Masyarakat itu kan berbeda dengan dulu. Jadi informasi apa yang terjadi di negara-negara lain itu hampir setiap hari itu bisa diakses oleh banyak kalangan, terutama anak muda ya yang di tangannya itu ada smartphone. Nah, tentu mereka bisa membandingkan apa yang terjadi di luar dengan yang terjadi di Indonesia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang saya khawatir dari reaksi yang sekarang terjadi di kalangan anak muda itu adalah cerminan dari social distrust ya. Ketidakpercayaan anak-anak muda terhadap apa yang terjadi atau pengelolaan negara yang ada pada saat sekarang ini. Masa depan mereka menjadi tidak menentu, mereka tidak secure, tidak merasa aman. Nah, dikaitkan dengan hal-hal yang sangat spesifik ya, misalnya tentang sistem penggajian, sistem
apalagi kalau dikaitkan dengan kehidupan yang lebih luas tentang kebutuhan perumahan dan sebagainya, ada ketimpangan yang luar biasa. Ya, kita tahu bahwa gaji di satu sisi masyarakat pada umumnya itu memiliki, kalau dibanding apalagi dengan luar negeri, memiliki income atau gaji yang sangat rendah. Sementara kita juga menyaksikan di negeri ini triliunan, ya, apalagi dengan keterbukaan sekarang, setiap pejabat yang baru saja diangkat itu kan dia mengeluarkan daftar kekayaan, ya, walaupun bisa jadi tidak selamanya benar, ya, apa yang dikemukakan atau apa yang diinformasikan, tapi orang juga menduga jangan-jangan jauh melebihi dari apa yang dilaporkan. Nah, jadi di situ ada suatu ketimpangan yang luar biasa. Kita sudah lama mengalami sistem penggajian yang tidak adil, ya. Masyarakat dengan gaji yang sangat minim, ya, bahkan kalangan yang sangat terdidik sekalipun itu gajinya sangat-sangat kecil. Sementara pejabat-pejabat tertentu, komisaris atau bahkan tunjangan-tunjangan dari staf-staf tertentu, ya, di dalam kementerian itu jauh melampaui batas kewajaran. Jadi sistem penggajian yang amburadul, yang sangat tidak adil, yang sangat timpang, ini yang akhirnya menimbulkan kefrustasian. Nah, itu hal seperti itu yang memunculkan public distrust. Nah, ini yang saya khawatir ini terjadi kalau seandainya kita tidak segera membenahi. Ya, tagar kabur aja dulu juga direspon oleh warga negara Indonesia di Australia. Ade Lukman yang sudah 7 tahun di negeri Kenguru menyebut kemudahan akses pendidikan dan lingkungan yang nyaman menjadi alasan kaum muda memilih kabur ke luar negeri. Saya rasakan dan alami selama kurang lebih 7 tahun tinggal di Australia pada khususnya. Meskipun saya memegang waktu itu masih visa, artinya saya masih dikategorikan orang imigran begitu, tapi kesempatan dan kualitas hidup yang saya dapatkan di sini itu memang di atas rata-rata, tidak seperti yang misalkan kalau saya kerja sebagai cleaners di Indonesia, barangkali mungkin saya tidak akan mendapatkan kualitas hidup yang seperti di sini. Karena itu tadi yang seperti Pak Imam katakan, perbedaan dan gap yang luar biasa tinggi, ya, dari penghasilan rata-rata, akses pendidikan, kemudian lingkungan juga sangat berbeda, jauh berbeda, dan itu yang membuat barangkali teman-teman diaspora atau orang-orang yang merantau ke luar negeri barangkali betah seperti itu, tapi tidak sampai melupakan sebenarnya Indonesia, tapi sangat disayangkan selalu berita-berita yang datang dari Indonesia dia pada khususnya. Meskipun saya memegang waktu itu masih visa, artinya saya masih dikategorikan orang imigran begitu, tapi kesempatan dan kualitas hidup yang saya dapatkan di sini itu memang di atas rata-rata, tidak seperti yang misalkan kalau saya kerja sebagai cleaners di Indonesia, barangkali mungkin saya tidak akan mendapatkan kualitas hidup yang seperti di sini. Karena itu tadi yang seperti Pak Imam katakan, perbedaan dan gap yang luar biasa tinggi, ya, dari penghasilan rata-rata, akses. Pemerintah Malaysia melakukan deportasi terhadap 37 orang pekerja migran Indonesia PMI melalui Pelabuhan Internasional Kota Dumai Riau. Para PMI yang dideportasi pemirsa langsung diberikan penanganan kesehatan karena dari mereka banyak yang mengalami sakit selama berada di penjara di Malaysia. ...37 orang PMI yang dideportasi oleh pemerintahan Malaysia. Setibanya di Pelabuhan Internasional Dumai, 37 pekerja migran non-prosedural ini langsung diberikan penanganan kesehatan oleh pihak karantina kesehatan
karena mengalami sakit selama berada di penjara Malaysia. Diketahui, 37 orang PMI tertangkap sedang bekerja pada saat pihak imigrasi Malaysia menggelar razia. Karena tanpa memiliki dokumen resmi dan sertifikasi keahlian yang disyaratkan pemerintah Malaysia, sehingga para PMI ini terpaksa harus menjalani hukuman penjara selama beberapa bulan. Selama berada dalam penjara, mereka mengaku kerap mendapat siksaan petugas dan tak diberi penanganan kesehatan hingga menderita sakit. Dalam sel, dia kurang, dalam game dia kurang. Masalahnya dia banyak orang dia gatal. Perlakuan apa aja Pak yang kita dapat di dalam pemerintahan? Perlakuan dia ada yang kena terajang, dia biasalah. Kita ada yang pukul ya? Ada pukulan juga ada. Puluhan PMI ini selanjutnya akan didata oleh pihak BP2MI Riau dan diberikan tempat tinggal sementara di rumah ramah pekerja migran di Dumai sebelum mereka dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Selain itu, mereka meminta KBRI di Johor Bahru agar secepatnya membantu proses pemulangan teman-temannya ke tanah air yang saat ini masih berada di penjara Malaysia. Dari Dumai, Riau, Dedi Iswandi, iNews melaporkan.